Setiap bulan kita ada terbit angka gross revenue-nya Bank Syariah Mandiri, Bapak Ibu. Jadi memang kita tidak blast ke seluruh nasabah. Jadi kalau Bapak Ibu menginginkan data tentang gross revenue bank, boleh datang ke Pak Teguh atau Pak Mahfud. Ditanya gross revenue bank bulan ini berapa, kayak gitu. Dan nanti kan itu perhitungannya kan overall pooling of fund approach. Jadi jangan dikalikan dengan itu langsung, itu ada tata caranya. Jadi itu memang tidak kami publikasikan secara masif ke masyarakat, tapi memang ada kalanya ada buka secara berkala. Tapi kalau Bapak Ibu menginginkan monthly gross revenue-nya Bank Syariah Mandiri, nanti bisa datang ke pejabat cabang terdekat ya. Itu biasanya itu kok dikasih insya Allah. Kalau sekedar ingin tahu itu ya walaupun ada tata caranya gitu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu pembiayaan di kami dan telat bayar, apakah ada denda keterlambatan? Nah, ini memang menjadi pemahaman yang cukup polemik di tengah masyarakat. Bahkan sebagian ustadz ada, bukan sebagian, yang mengharamkan denda keterlambatan yang diperlakukan, yang diamalkan oleh Bank Syariah. Denda keterlambatan itu sebuah keniscayaan di Bank Syariah, Bapak Ibu. Apa itu riba? Bukan riba, saya tegaskan. Karena apa? Bank Syariah tidak memiliki cukup instrumen untuk mendidik nasabah supaya disiplin menunaikan kewajiban bayarnya kepada Bank Syariah. Karena kami selaku pelaksana usaha, mudharib dari dana Bapak Ibu, kami lempar, kami harus juga amanah dan harus profesional. Bapak Ibu yang menerima pembiayaan dari kami juga harus disiplin membayar, itu akan kembali kepada kita karena kita sebagai deposannya Bank Syariah. Kalau Bapak Ibu telat, memang kami kenakan denda keterlambatan. Denda keterlambatan itu dasar syariahnya sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Bunyinya bagaimana? La yulwa jiddidulmun yuhallu irduhu wa uqubatuh. Orang yang berhutang mampu bayar tapi nggak bayar, itu berhak dicemarkan nama baiknya dan diberikan punishment. Nah, punishment ini tafsirnya ada 5, Bapak Ibu. Hukuman ini berupa apa? Itu ada 5 istihad. Pertama, yurma, diasingkan. Nggak mungkin dong kami terapkan hukuman diasingkan untuk Bapak Ibu yang telat bayar. Jadi kalau Bapak Ibu telat bayar sehari 2 hari kami asingkan ke Pulau Komodo, nggak mungkin. Kami Bapak Ibu nuntut kami di penjara malah nanti, nggak mungkin kan gitu kan? Di sana banyak komodo dan ular kobra gitu. Yang kedua, yusjanu, di penjara. Ini juga nggak mungkin kami terapkan. Bapak Ibu kalau telat bayar kami penjarakan. Oh, nggak mungkin, kami dipenjarakan balik sama Bapak Ibu, dituntut gelar perkara nanti ya ke pengadilan. Yang ketiga, yudrobu, dicambuk Bapak Ibu. Seperti Konun Aceh, ini juga nggak kami terapkan. Kenapa? Nggak mungkin, Bapak Ibu kabur nanti dari kami. Jadi kalau telat 2 hari kami cambuk dengan rotan di banking hall sebanyak 2 kali. Nggak mungkin juga kami terapkan kan. Yang berikutnya yuhjaru apa? Di blacklist. Besok lagi kalau mohon pembiayaan kami tidak akan kasih. Kalau ini sudah kami terapkan karena sebelum Bapak Ibu masuk itu ada IDEP dan BI check atau BI checking. Kalau ada call 2, call 3, call 4 kami nggak akan teruskan itu karena itu karakter. Ini pegawai pejabat tapi kok ada call 3 berarti karakter nih kan begitu. Misalnya mohon maaf misalnya. Ini sudah kami terapkan. Yang kelima, yu'azzar, diberikan hukuman ta'zir berupa uang. Ini tafsir ulama juga. Yang ini menurut kami dan menurut DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, hal yang paling memungkinkan kita terapkan yaitu berupa denda berupa uang. Tapi uang hasil denda ini tidak boleh dibungkus sebagai pendapatan Bapak Ibu. Haram hukumnya. Karena denda keterlambatan itu masuk dana non halalnya bank. Kami alokasikan untuk kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi fakir miskin. Ada bencana alam di Aceh kami sumbang. Bencana alam di Jogja, di Padang gempa bumi kami sumbang. Itu dari mana? Dari sumber dana non halalnya Bank Syariah Mandiri yang dikelola oleh Lajis BSM, lembaga amil zakatnya BSM. Yaitu salah satunya dari denda keterlambatan yang Bapak Ibu bayar karena lalai membayar. Padahal Bapak Ibu mampu.
Tapi denda ini bukan kewajiban. Kami juga polisinya bisa membebaskan denda. Kalau memang Bapak Ibu itu misalnya force majeure, ada nasabah kami yang kecelakaan berat, tidak mampu bayar lagi, bukan hanya denda yang kami bebaskan, bahkan marginnya kami diskon habis Bapak Ibu ya. Pokoknya pun semampunya. Itu risiko konsekuensi risiko bisnis bank. Jadi denda ini kuat landasannya dari hadis, fatwa DSN MUI nomor 17, bahkan di syariah standarnya AAWFI Bahrain ada juga Bapak Ibu. Karena Islamic Bank di luar negeri juga menerapkan denda keterlambatan. Itu hanya sebagai instrumen untuk mendidik nasabah pembiayaan supaya disiplin mengangsur Bapak Ibu. Tidak ada motif untuk profit taking. Kalau di konven telat bayar penalti itu memang masuk pendapatan. Kalau di kami bukan itu motivasinya. Untuk mengeduket customer supaya disiplin membayar. Karena kami harus amanah, karena kami bisnis menggunakan dana Bapak Ibu juga. Harus kami kembalikan sesuai waktunya. Ketika telat nasabah pembiayaan kami kenakan denda. Dan itu secara legalitas bahkan masuk di Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 Bapak Ibu. Denda keterlambatan itu legal, baik secara syariah maupun hukum positif. Karena di Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, denda keterlambatan itu juga dibolehkan. Di POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga dibolehkan. Di PBI juga diatur. Jadi mengenai legalitas denda syariah enggaknya syariah. Dasarnya hadis, kemudian fatwa ijtihad hasil para ulama, baik lokal, DSN MUI maupun internasional syariah standar di Bahrain sana yang dijadikan acuan bagi seluruh bank syariah di dunia ini. Termasuk IDB Bapak Ibu, Islamic Development Bank juga terapkan denda. Jadi insya Allah legal. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya pembiayaan yang rajin cair, apalagi kalau sudah payroll mah aman. Bapak Ibu kan misalnya udah payroll, langsung auto debit setiap bulan, insya Allah nggak akan kena denda Bapak. Dan itu kecil kok, 0,0069 ya, kecil sekali ya. Terima kasih Ibu, itu jawaban saya. Jadi denda itu adalah landasan syariahnya, ada fatwa ulamanya, ada ijtihad ulamanya, ada undang-undang perbankannya yang mengakomodir membolehkan denda, POJK-nya membolehkan, PSAK-nya cara buku juga ada, kemudian PBI-nya juga mengatur. Terima kasih.